yang lain, penderitaan yang dialami mostly hanya tentang dirinya sendiri. Tapi Ayub bukan hanya dirinya secara fisik, tapi juga anak-anaknya. 10 anaknya meninggal dunia. Tokoh yang namanya Ayub, beberapa dalam bulan ini kita akan belajar upah dari kesetiaan dan ketaatan. Ini kita akan belajar tentang kesetiaan Ayub. Kalau Nuh kemarin karena kesetiaannya, karena imannya, karena ketaatannya kepada Tuhan, ia dan seisi rumahnya diselamatkan dari air bah, ya kan? Dia jadi generasi baru dari perjanjian Tuhan setelah Adam, ya kan? Karena semua makhluk hidup dihukum oleh Tuhan dengan air bah. Malam hari ini kita akan belajar siapa itu Ayub. Mungkin dari kita, beberapa dari kita tidak asing dengan nama Ayub, betul? Ayub adalah seorang yang mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, yang begitu hebat, yang begitu dahsyat. Selain Yesus, tokoh Alkitab yang saya baca, menurut saya pribadi, penderitaan yang salah satunya paling parah, paling sedih adalah Ayub. Karena bukan dirinya saja yang menderita. Saya catat ada banyak sekali penderitaan yang dialami oleh Ayub. Saya catat setidaknya ada 6 penderitaan yang dialami oleh Ayub. Penderitaan yang pertama adalah penderitaan fisik. Di Ayub pasal 2 ayat 7 dikatakan badannya, kulitnya, ya kan, menjijikan. Kulitnya semua hancur. Kita baru bisulan udah gak karuan. Kita gak bisa duduk nih bisul. Demam lah gara-gara bisul. Betul ya? Tapi Ayub seluruh tubuhnya, dari kepala sampai telapak kaki seluruhnya. Penderitaan yang kedua adalah keluarganya. Ayub memiliki 7 orang anak laki-laki, 3 anak perempuan. Semuanya, 10-10-nya meninggal. Kalau tokoh-tokoh yang lain, penderitaan yang dialami mostly hanya tentang dirinya sendiri. Tapi Ayub bukan hanya dirinya secara fisik, tapi juga anak-anaknya. 10 anaknya meninggal dunia. Ya kan? Kurang menderita apa? 10 anaknya menderita, meninggal dunia. Bahkan istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah. Full lah penderitaan Ayub. Yang ketiga adalah penderitaan ekonomi. Ayub adalah salah satu atau orang yang paling terpandang, orang yang paling kaya, tapi seluruh harta bendanya, dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, sekitar 3.000 ternak yang lain, 500 pasang sapi, masih banyak yang lain harta yang dia miliki. Namanya orang kaya, kan? Semuanya dirampas. Apalagi penderitaan yang lain. Penderitaan yang berikutnya, penderitaan yang keempat adalah penderitaan sosial. Ayub diolok-olok, dihina, disudutkan, ya kan? Tidak diterima. Orang bahkan teman-temannya, sahabat-sahabatnya menyalahkan Ayub. Udah lu pasti salah lah Ayub. Kamu nggak usah berlagak bersih lagi di hadapan Tuhan. Semua teman-temannya menyudutkan dia. Yang berikutnya penderitaan emosional. Ayub mengalami ratapan, tangisan, dan keputusasaan yang mendalam. Bahkan ia meratapi hari kelahirannya. Kenapa saya harus lahir untuk menderita seperti ini? Kenapa saya harus ada di dunia ini? Kenapa harus ada seorang perempuan yang mengandung namanya Ayub untuk mengalami penderitaan yang semenderita ini? Yang terakhir adalah penderitaan spiritual. Ayub merasa doanya tidak dijawab. Sebegitu banyaknya penderitaannya, Tuhan diam.
Ayub bertanya-tanya, meminta jawaban dari Tuhan, tapi Tuhan vakum. Tidak ada respon dari Tuhan. Lama setelah itu, baru Tuhan menjawab Ayub. Kalau kita tarik ke diri kita, mungkin 1/10 dari penderitaan Ayub kita alami. Balik kanan langsung. Ya kan? Penderitaan Ayub ini sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Oleh sebab itu, mari kita lihat, kalau sesuatu yang berat yang dialami oleh Ayub, tentu ada upah atas kesetiaannya. Alkitab mencatat, Ayub timbul seperti emas yang murni. Dia lolos dalam ujian itu. Jadi ceritanya waktu itu, iblis menghadap kepada Tuhan dan Tuhan bertanya, bagaimana kamu melihat Ayub, hambaku yang setia itu? Lalu iblis berkata, ya iyalah setia. Kau Tuhan memagari hidupnya, membuat anak-anaknya berhasil, memberkati ternak-ternaknya, membuat dia sehat, bla bla bla. Lalu Tuhan bilang, coba aja. Itulah awal ujian atau penderitaan